Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frinaldi, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan ke-6 PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan standar kinerja pelayanan. Apa itu standar kinerja pelayanan? Standar kinerja pelayanan ini tak lepas daripada konsep kebutuhan manusia untuk menunjang kehidupan dan perkembangannya. Adanya kebutuhan manusia, adanya pelayanan untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Memenuhi kebutuhan manusia adalah tanggung jawab bersama, mulai dari individu, masyarakat, hingga pemerintah. Nah, kebutuhan manusia itu sangat bervariasi dan beragam. Biasanya disebut dengan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, hingga kebutuhan tersier atau kebutuhan untuk memenuhi eksistensi atau kemewahannya disebut. Nah, disinilah fungsi dari pelayanan publik tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Sebagaimana kita kepahami bahwasanya ada 3 fungsi utama pemerintah itu sendiri, yaitu fungsi pembangunan development, kemudian fungsi pemberdayaan atau empowerment, dan paling penting adalah fungsi pelayanan atau services. Nah, pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan kebijakan dan program yang menyediakan akses yang memadai terhadap pangan, air bersih, perumahan, dan pelayanan kesehatan, serta paling utama adalah pendidikan. Nah, dalam menjalankan fungsi pelayanan tentunya dilandasi oleh pelayanan itu sendiri yang berazaskan tentunya azas transparansi, azas akuntabilitas, azas kondisional, azas partisipatif, azas tidak diskriminatif, dan azas keseimbangan hak dan kewajiban. Muara dari semua pelayanan yang diberikan tak lain dan tak bukan untuk memenuhi dan memperoleh serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Karena tak ada satupun pelayanan yang menginginkan adanya komplain ataupun keluhan atas layanan yang diberikan. Kita tidak bisa menutup mata terhadap adanya keluhan dan komplain yang dirasakan oleh masyarakat terhadap setiap pelayanan yang diberikan. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat yang terbaru, permasalahan keluhan komplain masyarakat yang sampai viral, yaitunya masalah jalan di Lampung. Bagaimana sehingga Bapak Presiden Jokowi harus turun tangan langsung untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik di sektor infrastruktur KPU-an ini. Bahkan Pak Presiden sampai harus jalan kaki, melewati genangan, melewati lubang-lubang jalan yang menjadi keluhan masyarakat di Lampung tersebut. Bahkan situs lapor Pak juga tak lepas daripada banyaknya keluhan dan komplain masyarakat serta ketidakpuasan masyarakat yang disampaikan melalui situs lapor Pak tersebut. Keluhan dari masyarakat tersebut tak lepas atau berkisar pada ketidakadilan pelayanan, diskriminasi, kelalaian atau keterlambatan layanan yang mereka terima sesuai dengan ekspektasi mereka tentunya. Kemudian adanya layanan tidak transparan, kemudian ketidaksesuaian antara ekspektasi mereka ketika ingin memperoleh layanan dengan pelayanan yang mereka terima tersebut. Dengan tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, itu punya dampak yang sangat besar. Salah satunya pada minat investor yang akan semakin berkurang melihat pelayanan publik kita yang sangat rendah. Nah, kondisi ini tentu berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru yang berpengaruh kepada perekonomian masyarakat secara umum. Nah, ini juga bahkan berpengaruh kepada pendapatan daerah yang menjadi sumber pembiayaan kita dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat kita. Nah, selain itu, wajah buruknya pelayanan publik ini juga akan menyebabkan tumbuh kembangnya usaha-usaha legal karena sulit atau berbelitnya birokrasi perizinan untuk memulai usaha bagi masyarakat kita. Kondisi ini tidak terlepas daripada
permasalahan yang berkisar kepada maraknya praktek-praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan dana, ketidakadilan pelayanan antara satu orang dengan orang lainnya akibat nepotisme tadi. Masalah lain yang kita hadapi juga terkait dengan profesionalitas dari sumber daya manusia kita. The right man on the right place, katanya. Karena pelayanan publik sangat tergantung kepada sumber daya manusia yang melayani para customer atau penerima layanan. Juga permasalahan yang sering muncul adalah gaptek atau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi yang ada. Padahal di era 4.0 ini, hal ini sangatlah penting untuk kita kuasai. Permasalahan lainnya tak lepas daripada kurangnya pengawasan dan efektivitas pengawasan itu sendiri. Kemudian permasalahan lainnya terkait dengan pemahaman daripada penerima layanan atau masyarakat, bahwasanya mereka juga punya tugas untuk memenuhi kewajiban dan haknya. Ada kewajiban yang harus mereka penuhi untuk dapat menerima layanan, dan juga ada punya hak untuk menerima layanan tersebut. Ini harus kita sama pahami, bahwasanya semuanya punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses pelayanan publik. Untuk memenuhi kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik tersebut, maka perlu adanya standar kinerja pelayanan untuk mengukur, mengevaluasi, dan membandingkan kinerja layanan kita dalam rangka memenuhi harapan dari penerima layanan. Terkait dengan standar kinerja pelayanan tersebut, perlu kita pahami prinsip-prinsip dasar dari tujuan pembangunan nasional, di mana tujuan pembangunan nasional, pelaku pembangunan utama adalah masyarakat. Sementara pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, dan menumbuhkan suasana yang menunjang dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut. Nah, aspek penting dari tujuan pembangunan nasional adalah pemenuhan pelayanan publik yang sesuai dengan lingkup kerja dan ruang kerja dari masing-masing pelaksana negara dalam kerangka pemenuhan kepuasan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan publik harus dipahami prinsip-prinsip umum di mana pelayanan publik adalah hak bagi masyarakat. Untuk itu, sebuah pelayanan publik haruslah sederhana, jelas, pasti waktunya, selesai kapan, mulainya kapan. Kemudian akurat, aman, bertanggung jawab. Kemudian kelengkapan ditunjang oleh kelengkapan sarana dan prasarana, mudah diakses, dan juga disiplin, juga sopan dan ramah terhadap kenyamanan dari masyarakat dalam menerima layanan. Dalam The Charter of Fundamental Rights of European Union, secara khusus disebutkan ada 5 prinsip-prinsip pelayanan publik. Mengingat tujuan pelayanan publik ini adalah memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat, maka standar kinerja pelayanan ini sangat penting untuk mengukur dan menilai sejauh mana pelayanan tersebut sudah dipenuhi. Salah satunya adalah dengan menetapkan SPM. Nah, SPM itu adalah standar pelayanan minimal, yaitunya ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat oleh pemberi layanan, khususnya pemberi layanan publik, yaitunya pemerintahan. Nah, di luar SPM yang hanya berkisar pada 6 urusan wajib pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perkintan, serta keamanan dan ketertiban, juga ada standar pelayanan umum untuk semua pelayanan publik di luar daripada 6 urusan wajib tersebut. Ada 14 komponen dari pelayanan tersebut yang terbagi atas 2 aspek, yaitu aspek daripada kejelasan wilayah pelayanan dan kejelasan produk apa yang diberikan. Dengan adanya standar pelayanan tersebut, yang paling utama adalah kita bisa mengukur sejauh mana tingkat pelayanan yang sudah kita berikan tersebut
memberi atau mencapai harapan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga pengukuran kinerja harus dilakukan ketika kita bicara terkait dengan standar pelayanan. Biasanya dilakukan survei kepuasan masyarakat atau SKM. SKM inilah yang menentukan, mempengaruhi perlu atau tidaknya kita memperbaiki atau menyempurnakan standar kinerja yang sudah kita tetapkan tersebut. Biasanya SKM ini dalam bentuk indeks kepuasan masyarakat atau IKM keluarannya, yang akan melihat seberapa puas masyarakat terhadap layanan yang sudah kita beri. Hanya saja perlu kita pahami bahwasanya kepuasan masyarakat itu akan berbeda-beda. Intinya tidak semua keluhan bisa kita terima dan tidak semua ekspektasi kita bisa penuhi. Kenapa? Karena tingkat kepuasan masyarakat itu juga berbeda antara satu kota dengan kota lainnya, antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pelayanan ini sangat ditentukan oleh sektor layanan. Misalnya ketika bicara sektor pendidikan dan kesehatan akan berbeda persepsi dan ekspektasi terhadap kepuasannya. Juga wilayah geografis itu juga menentukan. Orang kota mungkin lebih mudah tidak puas dibanding dengan orang desa. Ketidakpuasan tersebut juga sangat tergantung kepada kondisi geografis, karakter masyarakat, dan juga sektor layanan apa yang mereka terima. Pada akhirnya, ketika memahami bahwasanya standar kinerja itu sangat menentukan kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat dalam menerima layanan kita berikan, ada beberapa hal yang mesti kita perbaiki untuk terus memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Pertama, tentu adalah meningkatkan sumber daya manusia kita, menghadirkan pelayan-pelayan kita yang profesionalitas, kemudian meningkatkan koordinasi antar lembaga, kemudian kita reformasi birokrasi kita untuk menekan permasalahan korupsi dan nepotisme tersebut. Dan yang paling utama adalah pengembangan infrastruktur dan teknologi kita dalam memberikan pelayanan tersebut. Namun semua itu, sebagaimana disampaikan oleh Wolfgang van Goethe, bahwasanya knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Semua konsep, semua teori tidak bisa hanya diketahui atau diinginkan, harus diterapkan dan dilakukan. Sebagai penutup, pesan dari pendiri bangsa kita Muhammad Hatta, bahwasanya rakyat bukan saja menentukan nasibnya, melainkan juga berwenang untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Memang kita menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan publik, tapi upaya perbaikan harus terus kita lakukan dengan terus memberikan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan memperbaiki diri dan mengikuti perkembangan era di 4.0 ini, khususnya di teknologi dan informasi, dan memberikan ruang sebesar-besarnya kepada kreativitas dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menyimak. Banyak maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.